Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Faik Ramadan. Saya mahasiswa Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, UIN Raden Mas Said Surakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan sedikit membahas atau menjelaskan sedikit mengenai perbedaan asuransi syariah dan konvensional. Nah, sebelum kita jauh membahas mengenai hal itu, saya ingin sedikit menjelaskan latar belakang kenapa saya akhirnya memilih membahas atau menjelaskan mengenai perbedaan asuransi syariah dan konvensional. Yang kita ketahui bersama, seiring dengan zaman yang semakin maju, arus globalisasi yang terus melesat, banyak peralihan moral dan sikap yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Nah, tidak hanya dalam bentuk ekonomi ataupun teknologi, begitupun dalam hal muamalah. Nah, kebutuhan yang tidak terbatas, sedangkan sumber dayanya yang terbatas menyebabkan terjadinya masalah-masalah baru yang harus diketahui hukumnya dalam agama Islam. Nah, salah satu masalah baru itu adalah mengenai asuransi. Nah, yang kita ketahui bersama di Indonesia itu, asuransi mengalami perkembangan yang sangat pesat. Yang akhirnya banyak perusahaan asuransi yang berlomba-lomba menawarkan produknya. Eh, Akhirnya banyak pula macam-macam nama-nama kantor-kantor asuransi. Nah, yang kita ketahui bersama, kita dihadapkan dengan dua pilihan, yaitu asuransi syariah dan asuransi konvensional. Nah, keduanya ini memiliki asal-usul dan sistem yang berbeda. Sehingga umat Islam ini dihadapkan pada dua pilihan. Mana yang harus mereka pilih agar mereka tidak terjebak pada kesalahpahaman pendapat dan mana yang menguntungkan ataupun mana yang sekiranya sesuai dengan anjuran Islam. Nah, maka dari itu, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai perbedaan asuransi ini dari kedua asuransi, syariah dan konvensional. Nah, eh, oke, next selanjutnya. Selanjutnya itu mengenai pengertian asuransi konvensional. Kata asuransi itu berasal dari bahasa Belanda, asuranti. Dalam hukum Belanda disebut dengan verzekering yang artinya pertanggungan. Kalau kita melihat kepada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1992 tentang usaha perasuransian, asuransi itu adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, di mana pihak penanggung mengingatkan diri terhadap tertanggung dengan menerima premi asuransi untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan, atau kehilangan peruntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan. Nah, sedangkan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang KUHD pasal 246, yang dimaksud dengan asuransi atau pertanggungan adalah suatu persetujuan di mana pihak yang menjamin berjanji kepada pihak yang dijamin untuk menerima sejumlah uang premi sebagai pengganti kerugian yang mungkin akan diderita oleh yang dijamin karena akibat dari suatu peristiwa yang belum jelas akan terjadi. Nah, selanjutnya selanjutnya mengenai pengertian asuransi syariah. Kalau kita melihat kepada Fatwa Dewan Syariah Nasional, eh, asuransi itu disebutkan bahwa yang dimaksud dengan asuransi syariah adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan atau tabaru yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad yang sesuai dengan syariah. Adapun akad yang sesuai dengan syariah adalah akad yang tidak mengandung boror ataupun penipuan, maisir atau perjudian, riba, zulm atau penganiayaan, riswa atau suap, barang haram dan maksiat. Nah, jadi setelah tadi dipaparkan mengenai pengertian dari asuransi konvensional dan asuransi syariah, itu sudah bisa diartikan bahwasannya asuransi konvensional dan asuransi syariah mempunyai persamaan dan perbedaan. Nah, persamaannya adalah sama-sama saling menanggung resiko di antara sesama manusia, sehingga di antara satu dan lainnya menjadi penanggung atas resiko masing-masing perbedaannya. Nah, dalam asuransi takaful atau syariah, tanggung menanggung resiko dilakukan atas dasar tolong menolong.
dalam kebaikan dengan cara masing-masing mengeluarkan dana yang ditunjukkan untuk menanggung risiko tersebut. Nah, kedudukan perusahaan asuransi syariah hanya bertindak sebagai fasilitator, tidak lebih. Nah, yang akhirnya saling menanggung di antara eh, para peserta asuransi. Berbeda dengan asuransi konvensional, ia menjadi saling menanggung antara perusahaan dengan peserta asuransi. Lalu dasar operasional asuransi konvensional itu berorientasi pada sistem ekonomi kapitalis yang pada intinya hanya untuk mengumpulkan modal demi kepentingan pribadi atau golongan tertentu, dan sama sekali tidak ada pengembangan ekonomi yang lebih konferensif. Nah, berbeda dengan asuransi syariah. Kalau asuransi syariah itu lebih banyak bernuansa sosial daripada nuansa ekonomi. Tolong menolong adalah dasar utama dari operasional asuransi syariah. Karena praktek asuransi syariah yang dikelola oleh perusahaan itu berorientasi kepada profit. Maka perusahaan harus menggabungkan dua sisi yang berbeda, yaitu visi sosial yang menjadi landasan utama dan visi ekonomi yang merupakan landasan periferal, seperti itu. Lalu, nah, selanjutnya perbedaan mengenai asal-usul asuransi konvensional dan syariah. Kalau asuransi konvensional itu berkembang dari praktik-praktik perniagaan kuno. Sistem paling awal dapat dilacak dari praktik perniagaan laut di Babilonia kuno dan Yunani, yang kemudian disempurnakan pada masa Kekaisaran Romawi. Lalu praktek asuransi modern bermula pada abad ke-17, ditandai dengan berdirinya Lloyd's of London sebagai pusat perjanjian asuransi pelayaran. Prinsip dasarnya adalah pertukaran ekonomi antara dua pihak, penanggung dan tertanggung. Perusahaan menerima premi sebagai bentuk kewajiban dari peserta dan sebagai ganti menyediakan kompensasi ketika risiko terjadi. Nah, berbeda dengan asuransi syariah. Asuransi syariah merupakan bentuk pengembangan modern dari prinsip-prinsip Islam yang telah ada sejak zaman Nabi Muhammad SAW, seperti dalam praktek akilah dalam konstitusi Madinah. Nah, di sana itu suku-suku saling menanggung diat atau denda pembunuhan atau kecelakaan yang menjadi cikal bakal sistem perlindungan sosial Islam. Konsep ini kemudian dihidupkan kembali pada abad ke-20 dalam bentuk sistem keuangan Islam modern, termasuk diantaranya asuransi syariah atau takaful yang pertama kali diformalisasikan oleh Dar Al-Mal Al-Islami di Geneva pada tahun 1983. Nah, selanjutnya ini perbedaan mengenai sumber hukum antara asuransi konvensional dan asuransi syariah. Kalau di dalam asuransi konvensional, dasar hukumnya adalah hukum positif dan jurisprudensi modern yang lahir dari sistem legal barat dengan tujuan efisiensi dan profitabilitas hukum. Ini bersifat sekuler dan terlepas dari nilai agama. Nah, berbeda dengan asuransi syariah. Asuransi syariah justru sumber hukum itu bersumber dari wahyu ilahi. Yang pertama seperti Al-Quran, lalu Sunnah atau hadis, ijma, qiyas, istisna, uruf atau tradisi lokal yang tidak bertentangan dengan syariah, dan masalah mursalah. Hukum Islam mengedepankan nilai keadilan, kejujuran, dan penghindaran dari unsur-unsur kezaliman serta ketidakpastian. Seperti itu. Nah, di sini jelas bahwasannya kalau asuransi konvensional itu berdasarkan dengan hukum positif. Tapi kalau di asuransi syariah itu lebih kepada sumber hukumnya adalah agama ataupun kayak kitab Al-Quran, hadis, dan lain sebagainya. Di sini sangat terlihat sekali perbedaannya. Lalu perbedaan di unsur maghrib, maiser, gharar, riba. Kalau di asuransi konvensional itu memang dianggap tidak sesuai dengan syariah Islam karena mengandung 3 unsur yang dilarang dalam Islam yang dikenal dengan singkatan maghrib, maiser, gharar, riba. Nah, yang pertama, maiser. Kenapa disebut maiser? Karena di dalam asuransi konvensional itu terdapat unsur spekulatif dalam pembayaran premi. Peserta bisa tidak mendapatkan manfaat apapun jika tidak terjadi klaim. Jadi seperti ini teman-teman. Jadi ketika misalkan nasabah tidak mengalami contohnya seperti kecelakaan, maka nasabah itu tidak akan mendapatkan klaim sampai kapanpun.
Tetapi ketika misalkan dia mengalami kecelakaan atau meninggal dan sebagainya, baru pihak dari asuransi konvensional memberikan klaim seperti itu. Jadi di sini eh, sangat spekulatif dalam pembayaran premi. Nah, lalu unsur goror atau tidak adanya kepastian tentang kapan atau apakah klaim akan terjadi, sehingga nilai imbal balik akan menjadi tidak seimbang. Nah, kalau di dalam asuransi konvensional ini memang sangat-sangat tidak pasti karena kita nantinya akan membayar premi, membayar, tapi kita tidak tahu kapan kita akan mendapatkan klaim dari perusahaan asuransi ini. Berbeda dengan asuransi syariah seperti itu. Lalu riba atau bunga. Premi yang dibayarkan biasanya diinvestasikan dalam instrumen keuangan berbasis bunga seperti obligasi, deposito berbunga, dan lain sebagainya. Nah, sebaliknya, kalau asuransi syariah itu dibangun dengan menghindari semua unsur ini. Unsur maisir, unsur goror, unsur riba. Nah, akad yang digunakan bersifat sosial atau tabaru dan investasi dilakukan hanya pada sektor yang halal dan bebas riba. Nah, jadi di dalam asuransi syariah ini sangat berhati-hati. Dia berinvestasi pada sektor yang halal seperti menghindari adanya perusahaan alkohol, perusahaan peternak babi ataupun yang memang itu diharamkan di dalam Al-Qur'an ataupun hadis. Seperti itu. Nah, lalu perbedaan dari akad dan jenis kontrak. Kalau di dalam asuransi konvensional, akad yang digunakan bersifat komersial atau jual beli resiko dan seringkali tidak seimbang karena premi tetap dibayar meskipun tidak ada jaminan akan mendapatkan manfaat. Dalam kondisi tertentu, dana bisa hangus. Nah, begitu. Nah, sedangkan di dalam asuransi syariah, akad utama yang digunakan adalah tabaru atau hibah dari peserta untuk saling menolong jika ada yang terkena musibah. Terus mudharabah, kerjasama antara peserta, pemilik dana dan perusahaan yang mengelola dalam investasi dengan bagi hasil. Lalu wakalah bil ujroh, perusahaan bertindak sebagai wakil peserta untuk mengelola dana dan memperoleh ujroh atau fee atas jasanya. Nah, jadi kalau misalkan pengertian dari tabaru ini, ketika misalkan nasabah ini berinvestasi di asuransi syariah, dia akan menghibahkan sedikit untuk tolong menolong ketika misalkan ada nasabah lain yang terkena musibah. Kalau mudoroba itu kerjasama antara pemilik dana dengan perusahaan asuransi. Nah, nantinya perusahaan asuransi ini itu akan menginvestasikan dana kita itu kepada perusahaan-perusahaan yang sudah jelas-jelas halal, tidak melanggar syariah Islam. Yang mana ketika mendapatkan keuntungan nantinya ini akan dibagi dua sesuai dengan kesepakatan yang disepakati oleh pemilik dana dan pengelola. Nah, kalau wakalah bil ujroh itu perusahaan itu bertindak sebagai wakil peserta untuk mengelola dana, akhirnya nantinya diberikan ujroh atau upah gitu. Lalu eh, mengenai perbedaan pengelolaan dana dan kepemilikan. Kalau pada asuransi konvensional, dana premi yang dibayarkan menjadi milik perusahaan. Perusahaan bebas mengelolanya baik untuk operasional maupun investasi. Tetapi di dalam asuransi syariah, dana peserta tetap menjadi milik peserta sohibul mal. Perusahaan hanya sebagai pengelola amanah yang bertanggung jawab mengelola dana tersebut sesuai prinsip syariah. Dana peserta pun dipisahkan antara dana tabaru dan dana investasi sehingga lebih transparan dan adil. Nah, jadi yang tadi disebutkan sebelumnya, dana tak baru ini dana untuk tolong menolong. Jadi ketika misalkan itu nasabah lain terkena musibah, ini dana yang akan dipakai. Tapi berbeda dengan dana investasi. Kalau dana investasi ini dana yang nantinya akan dikelola oleh asuransi syariah supaya mendapat keuntungan. Nah, jadi di sini jelas dananya terpisah. Lalu mengenai perbedaan di sistem resiko.
Sistem risiko ini menjadi salah satu perbedaan paling mendasar adalah bagaimana risiko itu dikelola. Kalau di dalam asuransi konvensional, risiko itu ditransfer sepenuhnya kepada perusahaan asuransi. Perusahaan menanggung semua klaim berdasarkan ketentuan polis. Tetapi berbeda di dalam asuransi syariah. Risiko itu dibagi menjadi bersama, bagi dua, sharing of risk antara peserta. Bila ada musibah, dana tabarut digunakan untuk membayar klaim dari peserta lain yang terkena musibah. Hal ini mencerminkan prinsip solidaritas dan tanggung jawab sosial. Gitu. Jadi perbedaannya adalah kalau di asuransi konvensional memang klaim itu ya seluruhnya ditanggung sama perusahaan. Tapi berbeda dengan asuransi syariah, itu ada dana tabarut yang dimana para nasabah itu memberikan dana hibahnya untuk saling tolong menolong. Seperti itu. Dipisahkan antara dana investasi dengan tabarut. Nah, selanjutnya mengenai perbedaan di investasi. Nah, ini sangat mencolok sekali dalam perbedaan investasi ini. Di asuransi konvensional itu tidak membatasi bentuk investasi, sehingga dananya bisa ditanamkan di sektor apapun termasuk yang haram menurut Islam. Misal, itu ada perusahaan alkohol, perusahaan rokok, judi, riba. Jadi mereka ini bebas mau mau investasi di mana aja tergantung si pengelolanya. Mau itu yang di luar syariat Islam ataupun di dalam syariat Islam itu bebas. Tetapi berbeda di dalam asuransi syariah. Kalau di investasi syariah itu harus sesuai dengan prinsip Islam, yakni bebas dari riba, tidak bersifat spekulatif atau goror, tidak terlibat dalam bisnis haram. Misalkan perusahaan rokok, terus babi, terus pornografi, terus alkohol, terus eh, judi slot dan lain sebagainya. Terus harus mengutamakan sektor produktif dan halal seperti properti, infrastruktur, atau perusahaan berbasis syariah. Nah, perbedaan di pembayaran klaim. Kalau di sistem konvensional, klaim dibayar oleh perusahaan menggunakan dana perusahaan. Hal ini membuat perusahaan menanggung risiko sepenuhnya. Tapi kalau di asuransi syariah, klaim dibayar dari tanda tabaru, yaitu dana hibah sukarela yang dikumpulkan dari peserta lain. Jika dana ini kurang, maka bisa ditambah dari dana cadangan teknis atau pinjaman kort dari perusahaan yang akan dibayar kembali dari surplus masa depan. Nah, lalu perbedaan di pengawasan. Kalau di dalam asuransi syariah, itu wajib namanya diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah atau DPS, yang mana tugasnya itu memastikan bahwa seluruh operasional perusahaan sesuai dengan prinsip syariah, termasuk produk, akad, dan investasinya. Nah, jadi nanti DPS ini melapor kepada DSN. Nah, DPS ini yang mengawasi perusahaan. Apakah produk-produknya ada yang keluar dari syariat Islam atau terus mengawasi. Kalau misalkan eh, ini apa ya tidak diawasi, maka nanti akan berbahaya, malah akan melenceng ke tidak sesuai dengan syariat Islam. Makanya adanya Dewan Pengawas Syariah ini adalah untuk menjaga betul-betul bahwasannya di dalam perusahaan itu harus sesuai dengan prinsip Islam. Nah, berbeda dengan asuransi konvensional, itu tidak memiliki lembaga sejenis seperti DPS, sehingga tidak ada mekanisme untuk menghindari unsur haram dan praktiknya. Jadi konvensional tuh ya sudah, dia hanya pengawasnya adalah OJK, undang-undang dan sebagainya. Tidak ada yang menitik beratkan kepada halal atau haramnya eh, yang apa ya, perusahaan yang diinvestasikan, atau produknya atau akadnya, itu tidak tidak berpatok kepada haram ataupun halal. Lalu selanjutnya mengenai perbedaan pembagian keuntungan, profit. Kalau di asuransi konvensional, keuntungan itu sepenuhnya milik perusahaan. Peserta asuransi tidak menerima apa-apa kecuali jika terjadi klaim. Jadi selama keuntungan yang diperoleh perusahaan dan nasabah itu tidak apa ya tidak terjadi klaim, maka keuntungan itu terus menerus masuk ke dalam perusahaan. Berbeda dengan asuransi syariah, keuntungan dari investasi dibagi antara perusahaan dan peserta sesuai dengan akad. Biasanya ini menggunakan akad mudharabah. Nah, peserta bisa menerima surplus jika terjadi klaim sebagai bentuk keadilan dan penghargaan terhadap partisipasi mereka.
Jadi contohnya seperti ini teman-teman. Ketika misalkan saya eh, dengan adik saya menginvestasikan uang saya kepada adik saya, gitu. Lalu keuntungan itu dibagi dua. Ketika misalkan adik saya berinvestasi atau mendapatkan keuntungan itu dibagi. Tetapi ketika misalkan saya eh, mengalami eh, kebangkrutan, itu dana ataupun uang yang ada di adik saya itu diberikan kepada saya. Begitu dengan keuntungannya. Seperti itu. Jadi mendapatkan nilai atau kelebihan dana, surplus. Seperti itu teman-teman. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai perbedaan antara asuransi konvensional dan asuransi syariah. Semoga apa yang saya sampaikan itu eh, menjadi manfaat untuk kalian semua dan menjadi berkah untuk ilmu, berkah untuk saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu waffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.